Saya ingin minta komentar Mas Triandika dari tayangan tadi. Kita mulai dari yang Zulkifli Hasan ya. Zulkifli Hasan bilang bahwa PAN masih akan terus bertemu dengan koalisi-koalisi partai pemerintah lainnya, tapi kok mukanya kayaknya kayak ada beban gitu di situ. Anda melihat hal yang sama? Jadi kalau PAN membaca sikap politik PAN itu relatif lebih mudah dibandingkan dengan Golkar, Mas. PAN pasti akan mengikuti arahan dari Pak Jokowi. Ya, sejauh mana Pak Jokowi akan memberikan rekomendasi kepada tokoh siapa, PAN akan mengikuti itu. Merapat Dan kemana? kecenderungannya akan ke Pak Ganjar dan akan mengikuti langkah P3. Itu kalau PAN ya. Dan kita lihat juga beberapa kali Pak Zulkifli Hasan dalam beberapa kesempatan juga sudah mengatakan Ganjar Erik gitu ya. Ini sinyalemen kuat bahwa PAN pada akhirnya ya itu akan berlabuh ke Ganjar ya dalam pencapresan. Oke, artinya akan segera merapat, tapi kemudian harus melapor dulu ke Pak Presiden Joko Widodo untuk kemudian diberi arahan merapat kemana begitu kan? Ya. Seberapa kuat sebenarnya ikatan antara Joko Widodo dengan partai-partai di KIB ini? Sangat kuat, Mas, karena ketua umum partai-partai di KIB itu adalah dalam tanda kutip anak buah ya. Anak buah Pak Jokowi di pemerintahan ya, Pak Erlangga sebagai Menteri Koordinator, kemudian Pak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Tentu relasi ini membuat sikap politik PAN harus sejalan dengan kepentingan politik Pak Presiden. Berbeda halnya dengan Golkar, meskipun Pak Erlangga Hartarto itu juga menjadi tim atau anak buah dari Pak Jokowi di pemerintahan, tetapi Golkar punya bargaining politik yang lebih tinggi. Karena? Ya karena kursinya lebih besar, suaranya lebih besar, infrastrukturnya juga lebih besar. Dan saham Golkar ini kan dimiliki oleh banyak pihak, Mas, oleh elit-elit politik di negeri ini. Sehingga Pak Erlangga Hartarto juga membawa amanah besar dari para elit-elit Golkar untuk tidak jual murah lah Golkar dalam koalisi Pilpres 2024. Kalau melihat ikatan tadi yang begitu kuat, dengan catatan pada Golkar ada kasus lain begitu ya, tentunya mudah dong bagi PDIP untuk kemudian meminta Pak Joko Widodo selaku petugas partai untuk mengajak menarik partai-partai di KIB tadi untuk bergabung dalam koalisi mereka. Ya, tentu kalau hubungannya personal ya bisa saja Pak Jokowi meminta Pak Erlangga untuk bergabung, kemudian Pak Zulkifli Hasan untuk bergabung. Tetapi kita lihat kan struktur kepemilikan Partai Golkar ini tidak tunggal di tangannya Pak Erlangga Hartarto. Mungkin beda dengan PAN ya, yang agak lebih dominan di tangan Pak Zulkifli Hasan, sehingga memegang Pak Zulkifli Hasan itu sudah memegang PAN secara keseluruhan. Tetapi kalau dengan Golkar tidak demikian, Mas. Pak Erlangga Hartarto bisa menjadi bagian dari pemerintahan, tetapi para pemegang saham di Partai Golkar yang lain belum tentu sejalan dengan kepentingan tersebut. Oke. Kalau kita ingin kembali lagi mengenai Anda bilang tadi koalisi Diponegoro, pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dengan Muhammad Mardiono yang saat ini masih PLT, ini kalau kita lihat nanti menerka apa yang akan menjadi hasil dari pertemuan ini, kira-kira akan kemana arahnya? Ya, pertemuan ini saya melihat hanya sebatas kepada urusan koalisi, belum masuk ke pembicaraan tentang kandidasi gitu ya. Karena ini perjalanan masih panjang, masih ada sekitar 5 bulan lagi, dan kalau kita lihat dari catatan pemilu kita pasca reformasi, Mas Fad, itu pencalonan tentang capres dan cawapres itu selalu terjadi di menit-menit akhir, di satu hari sebelum penutupan KPU. Hanya tahun 2009 di mana Pak JK Wiranto yang sudah mensubmit ke KPU itu 10 hari sebelum penutupan. Jadi kalau dilihat dari tren tersebut, dinamika seperti ini, apalagi urusan kandidasi itu baru akan berakhir 1 hari sebelum KPU menutup pencalonan. Sambil menunggu jika ada partai lain juga yang mungkin akan bergabung begitu kan? Jika ada partai lain yang masih mau bergabung, ya. Tetapi minimal 3 bulan ke depan saya pikir koalisinya sudah agak terkristal, tinggal masalah kandidasinya saja. Terkristal artinya dalam 3 bulan tadi sudah firm ya? Tidak akan pindah-pindah lagi sekarang? Tidak akan pindah-pindah lagi, kecuali siapa tokohnya, tinggal berbicara tentang siapa tokohnya, siapa cawapresnya. Berarti 3 bulan Mei, Juni, Juli? Mei, Juni, Juli, koalisi parpol sudah terkristal, setelah itu masuk kepada pembahasan siapa cawapres yang paling ideal menurut partai masing-masing. Oke, kalau tadi Anda katakan PAN akan membawa nama Erick Thohir tadi ya, untuk bisa disandingkan dengan Ganjar Pranowo. Erick Thohir sekarang sedang sedang berada di
ruang lingkup yang sebenarnya dia punya banyak sekali mainan nih, kalau bisa dibilang begitu ya. Di PSSI dia pegang, lalu di BUMN dia pegang. Selain dua panggung besar tadi yang dia pegang, apa yang bisa ditawarkan oleh seorang Erick Thohir sebenarnya? Jadi Pak Erick Thohir itu sebagai cawapres cukup ideal. Dari sisi elektabilitas dia punya modal, dari sisi finansial juga sangat punya modal. Tetapi ganjalan terakhir ini muncul pasca isu tuan rumah Piala Dunia umur 20 itu, Mas. Kalau kita lihat kan dari gerak-geriknya Pak Erick ini sangat ingin menjadi cawapresnya Pak Ganjar. Tetapi pasca kejadian kemarin Piala Dunia, Pak Ganjar berada pada posisi yang berseberangan dengan Pak Erick Thohir, ya. Ini kan menjadi satu sinyalemen bahwasanya bisa jadi sekarang Pak Ganjar belum tahu siapa cawapresnya yang paling dia suka. Tetapi minimal sudah ketahuan siapa yang tidak disuka. Atau siapa setidaknya yang punya masalah dengan PDIP dan Pak Ganjar, yaitu Pak Erick Thohir. Dan saat ini tersisa Pak Sandiaga Uno. Tetapi Pak Erick Thohir juga masih punya alternatif lain untuk menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto sebenarnya. Oh, jadi bisa berpindah koalisi nih? Masih bisa berpindah koalisi. Sejauh Pak Erick Thohir mampu meyakinkan PKB atau Caimin sebagai pemegang tiket cawapres dari koalisi Gerindra itu. Oke, menarik. Kalau Anda katakan tadi ada pihak-pihak yang atau calon yang tidak disukai tadi ya, dalam hal ini mungkin tadi ET begitu ya. Apakah kemudian seorang Ganjar Pranowo juga punya suara, punya peran di penentuan wakil presidennya? Ya, kalau dalam konteks penentuan saya pikir kecil porsinya, tapi hanya memberikan masukan, ya. Dan kunci terakhir itu tetap ada di tangan Bu Megawati, Mas. Mungkin Pak Ganjar termasuk pihak yang didengar oleh Bu Megawati. Tapi kalau kita belajar dari kontestasi pilpres, pilkada, terkadang itu calon itu tidak bisa menentukan siapa pendampingnya. Pendamping itu sudah ditentukan oleh ketua umum partai politik. Seperti Pak Jokowi maksudnya? Seperti Pak Jokowi, juga seperti Pak Ridwan Kamil ya, atau dari tokoh-tokoh di pilkada lainnya, Mas. Jadi mau tidak mau siapapun yang disandingkan harus mengikuti apa arahan partai. Harus dalam konteks PDIP harus membuat Bu Megawati nyaman. Nah, itu kuncinya, Mas Pan. Baik. Menarik. Kalau semua bermuara pada apa yang menjadi preferensi Bu Mega, artinya semua pihak nih harus mencoba untuk menarik hatinya Bu Mega ya, kalau begitu ya. Kalau dilihat dari pengalaman deklarasi Pak Ganjar sebagai capres, saya pikir demikian, Mas. Bu Megawati ini saya membacanya sebagai sosok yang tidak mau didikte oleh siapapun. Tidak mau didikte oleh keadaan, apalagi didikte oleh aktor politik yang lain. Ya. Sehingga Bu Mega dalam mencapreskan kemarin, Pak Ganjar mendeklarasikan kemarin itu, loh Pak Jokowi ada di Solo loh Mas, terbang lagi ke Jakarta atau ke Bogor itu kan, itu sangat mendadak sekali gitu. Seolah-olah Bu Mega ingin menyampaikan pesan kepada siapapun bahwa yang menentukan capres di PDIP itu saya tunggal gitu. Dan saya menduga di cawapres pun juga demikian. Tapi bisa dikatakan gini nggak, kalau Bu Mega ini tadi bisa dibilang tidak mau didikte siapapun, tapi ujung-ujungnya didikte oleh hasil survei. Ya. Dan itu menunjukkan Bu Megawati sangat rasional pendekatannya dan sangat realistis dalam melihat kontestasi pilpres ini. Tentu kalau calon yang diinginkan, kalau saya boleh menerka, adalah Mbak Puan sebagai anaknya. Tetapi tentu Mbak Puan bukan calon yang diharapkan oleh masyarakat dan lebih kepada Pak Ganjar. Sehingga Bu Megawati lebih memilih calon yang diharapkan dibandingkan dengan calon yang diinginkan. Berarti tindakan rasional yang kemudian diambil. Pendekatannya sangat realistis, sangat rasional Bu Megawati. Nanti kita akan coba bahas lagi lebih dalam mengenai hal ini. Sejauh mana rasionalitas itu akan bertahan sampai ke injury time untuk penentuan cawapresnya. Apakah kemudian rasionalitas itu akan kembali dipakai oleh Megawati Soekarno Putri dalam hal penentuan wakil presidennya, kita akan bahas lepas jeda. Kami akan kembali sesaat lagi.